Apa kabarnya hari ini? Kalau kakak tanya apa kabarnya hari ini, jawabnya luar biasa. Yes, yes, yes. Sekali lagi ya. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, kita masih boleh diizinkan Tuhan untuk kembali beribadah pada hari ini. Mari adik-adik kita persiapkan hati kita mau datang sama Tuhan, mau mengucap syukur atas kebaikan Tuhan di sepanjang hidup kita. Mari kita datang sama Tuhan, kita naikkan ucapan syukur kita ya, kita naikkan pujian, selamat pagi Bapa. Dengan hati yang sungguh-sungguh ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam tak berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Ya, mari kita lipat tangan, tutup mata kita mau berdoa. Kembali kami datang kepadamu Bapa di surga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Kami berterima kasih Tuhan atas napas yang masih Engkau berikan kepada kami. Kekuatan, kesehatan di sepanjang pagi ini Bapa. Itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagi kami. Tuhan, kembali kami mau datang Tuhan, kami mau duduk di bawah kaki Tuhan Yesus. Kami mau memuji, menaikkan syukur kami, mau menyembah-Mu. Dan bahkan Tuhan, nanti kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Bapa, hadirat-Mu ada bersama kami sehingga kami boleh semangat, kami boleh sungguh-sungguh untuk datang kepada Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan seluruh hidup kami serahkan waktu ibadah kami ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari adik-adik yang percaya sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Kita mau mengangkat satu pujian lagi karena Tuhan udah kasih kesempatan kita untuk berkumpul. Itu artinya Tuhan panggil kita nih. Kalau Tuhan panggil kita berarti Tuhan sayang dong sama kita. Ya kan? Yuk kita naikkan satu pujian. Dengar Dia panggil nama saya. Dengan semangat ya. Yuk kakak undang kita semua untuk bangkit berdiri. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil
panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Ayo adik-adik kita naikkan lagi pujian ini dengan gaya kita menyembah Tuhan. Jangan ada yang malu-malu, karena menyembah Tuhan itu harus dengan sungguh-sungguh adik-adik, karena Tuhan melihat kita. Ya mari kita naikkan satu pujian ini sekali lagi. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Nah adik-adik, kakak mau bacakan ayat firman Tuhan untuk minggu ini diambil dari Mazmur 55 ayat yang ke-22. Kita buka sama-sama ya. Mazmur 55 ayat yang ke-22. Kalau udah dapat, kakak bacain ya. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Amin. Mari adik-adik kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari dengan hati yang sungguh-sungguh kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisimu. Dan takkan ku takut asal Kau besertaku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Mari adik-adik dengan sungguh-sungguh lagi kita naikkan pujian ini. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang
dan takkan ku takut, asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu Bapa. Biarlah kiranya Engkau mengurapi adik-adik ini Tuhan, sehingga mereka boleh dengar-dengaran, sehingga mereka boleh mengerti Tuhan setiap firman yang Kau sampaikan. Berbicara Engkau Tuhan lewat mulut hamba, sampaikan pesan-Mu Tuhan kepada adik-adik ini. Berkati juga hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman. Demi nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yuk adik-adik kita lipat tangan, kita tutup mata, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, beri kami pengertian, beri kami pemahaman, agar kami dapat mengerti Tuhan, dan kami bisa mendengar dengan baik firman-Mu. Berbicara dengan kami ya Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, kakak mau nanya dulu nih. Siapa di sini yang takut sama ayam? Atau takut sama hewan-hewan kecil, cacing? Atau ada nggak di sini yang pernah dipatok ayam? Pasti ada ya, pasti adik-adik semua kalau dipatok ayam tuh rasanya, aduh takut banget. Nah, dulu nih ada juga satu orang, dia pernah diperhadapkan sama hewan yang sangat buas. Tahu nggak hewannya apa? Atau ada yang tahu nggak siapa dia? Namanya Daniel. Siapa namanya? Nah, dulu Daniel ini dibuang ke gua singa. Gua singa Kak? Iya singa. Singa itu kan kita tahu besar, buas, suka makan daging. Terus gimana Kak? Tapi dia nggak kenapa-napa. Dia waktu keluar tetap utuh, nggak berdarah. Hah, kok bisa Kak? Jadi dulu ada seorang nabi yang namanya Daniel. Daniel ini nabi yang sangat dikasihi Tuhan. Dia dulu tinggal bersama Raja Nebukadnezar. Nah, suatu hari Raja Nebukadnezar ini mimpi nih. Tapi dia nggak tahu apa arti mimpi itu dan dia penasaran. Dia tanya nih orang-orang pekerjanya, kamu tahu nggak sih arti mimpiku ini apa? Aku nggak tahu. Tapi Daniel tahu. Terus Daniel kasih tahu arti mimpi ini sama si Raja Nebukadnezar itu. Nah, terus gara-gara itu Nebukadnezar jadi mengasihi si Daniel, jadi suka sama si Daniel, suka dengan pekerjaannya, suka dengan kesetiaannya Daniel. Pokoknya dia jadi diangkat sama Raja Nebukadnezar menjadi pemimpin di raja itu. Sampai kelamaan, sampai ada satu raja yang menjabat lagi, namanya Raja Darius. Di zaman Raja Darius ini, Daniel ini benar-benar sangat diberkati Tuhan, adik-adik. Kenapa gitu Kak? Iya, dia jadi pemimpin di situ. Dia dipercayain Raja Darius untuk memimpin di sana. Tapi kan Kak, orang-orang di sana jahat. Iya, tahu nggak kenapa dia bisa selamat, bisa terlindungi? Karena dia selalu minta pertolongan Tuhan. Dia selalu berdoa setiap saat. Pagi, siang, malam, dia setia datang sama Tuhan. Nah, sampai pada suatu hari nih, ada 3 bawahan si Raja Darius nih. Ada 3 orang bijaksana. Dan bukan hanya itu aja sih, ada banyak orang
di sana yang gak suka sama Daniel. Kenapa? Ya karena dia sangat dikasihi oleh Raja Darius ini. Sehingga mereka punya rencana untuk menjatuhkan Daniel. Jadi mereka buat nih rencana, gimana kalau kita hasut nih si raja untuk si Daniel ini dihukum. Mereka berpikir gimana ya? Nah terakhir mereka rembuk nih, ada suatu rencana yang udah mereka buat. Terus mereka menghadap ke raja, raja gimana kalau kita buat peraturan selama 30 hari gak ada orang yang boleh menyembah Tuhannya. Gak ada orang yang boleh menyembah Allah apapun kecuali raja. Orang bijaksana ini bilang gitu sama raja. Tapi di situ raja mikir, ada apa ya? Nah tapi raja terlanjur menandatangani peraturan itu. Nah kalau raja udah setuju nih sama peraturan yang udah dibuat, raja sendiri gak boleh mengingkarinya. Terus Daniel mendengar kabar itu. Tapi dia dalam hati, aku gak mau, masa aku menyembah raja? Kan aku punya Tuhan, Tuhan Allah. Nah dia di situ tetap berdoa. Dia tetap datang sama Allah. Tapi orang-orang yang jahat ini tadi lihat dia dan aduin dia ke raja. Raja, lihat tuh si Daniel. Dia gak mau patuh sama peraturan yang udah kita buat. Oh, nah di situ raja sebenarnya karena raja mengasihi si Daniel ini, dia mau melindungi si Daniel. Tapi karena dia udah setujui peraturan itu dan dia gak boleh ingkari, jadi dengan sedih hati raja menjatuhkan hukuman untuk Daniel dimasukkan ke gua singa. Wah, sangat serem banget ya kak. Jadi dengan berat hati dan raja memerintahkan nih pasukan-pasukannya untuk memasukkan Daniel ke gua singa. Terus orang yang jahat tadi gimana kak? Orang yang jahat itu coba rasain gitu dalam hatinya. Wah, tapi di situ Daniel tetap percaya bahwa Tuhan terus melindungi Daniel. Daniel masuk ke gua singa, dia didatengin nih sama singa-singa. Dikelilingin. Nah, di situ Daniel takut dong, kita aja nih kalau misalnya jalan-jalan, ada cacing atau ada ayam, kita udah langsung lari ya. Takut dipatuk, takut didatengin tuh. Ini bayangin nih Daniel di gua singa, dia sendiri, dia di satu ruangan yang cukup sempit, dikelilingi sama singa-singa. Ayo kalau misalnya adik-adik nih berada di posisi Daniel, apa yang adik rasakan? Pasti pingsan kak, aku ketakutan. Nah, tapi saat itu Daniel langsung berdoa adik-adik. Dia minta pertolongan Tuhan. Dia bilang kayak gini doanya. Tuhan, aku takut. Aku takut Tuhan. Aku gak salah, tapi aku dituduh. Biarlah Tuhan yang menolong aku. Nah, di dalam doanya itu Daniel terus minta tolong sama Tuhan. Tahu gak apa yang terjadi? Dengan mujizatnya Tuhan, Tuhan tutup itu mulut singa. Maksudnya ditutup gimana kak? Ditutup, Tuhan buat singanya itu mulutnya gak terbuka. Jadi tertutup terus, jadi kayak gitu. Dan yang lebih kerennya lagi nih, singa-singa itu duduk bersama-sama dengan Daniel. Wah, hebat kak. Iya, hebat memang kalau Tuhan sudah menolong kita. Terus besoknya rajanya datang, raja panggil nih, Daniel, apakah Allah mau menyelamatkanmu? Daniel, apakah kamu masih hidup? Dengan sangat terkejut, raja mendengar suara Daniel. Iya raja, aku masih hidup. Wah, rajanya terkejut adik-adik. Luar biasa ya, Daniel bisa selamat di tengah-tengah singa yang banyak pada saat itu. Terus raja ini memerintahkan pegawainya, pekerjanya yang menjaga ruangan itu untuk mengeluarkan Daniel. Langsung Daniel keluar, mereka berpelukan, aduh Daniel,
Aku sangat bangga samamu, aku sangat bangga sama Tuhan Allahmu. Ternyata Tuhan Allahmu adalah Tuhan yang benar-benar hidup. Tuhan yang benar-benar luar biasa. Nah, tahu nggak adik-adik setelah itu apa yang terjadi? Si Daniel ini nih diajak ke ada satu ruang rajanya, terus rajanya buat peraturan baru. Hei kalian semua, mulai sekarang kalian harus percaya dan taat kepada Allah yang disembah oleh Daniel. Wah, luar biasa ya. Dengan kejadian itu, dengan apa yang telah dilakukan Daniel, itu membuat orang-orang jadi percaya sama Tuhan Allah. Hebat ya adik-adik. Nah, terus apa dong yang bisa? Terus kami harus apa nih Kak? Nah, ini dia nih. Yang Tuhan mau dan yang Tuhan maksudkan adalah kita sebagai anak-anak Tuhan harus selalu minta pertolongan Tuhan. Kalau misalnya nih dikasih tugas dari sekolah, dari ibu guru. Aduh tugasku banyak banget nih Ma, gimana dong aku gak ngerti. Nah mamanya kan juga bingung ya. Jangan ngeluh dulu. Tapi kalau misalnya dikasih tugas sama gurunya. Gimana ya? Nah langsung berdoa sama Tuhan. Langsung bilang, Tuhan Tuhan tugasku banyak, tolong bantu aku. Kasih aku kepintaran untuk aku bisa ngerjain tugas ini. Nah terus apa lagi? Ada banyak sekali nanti kejadian-kejadian yang bikin kita bingung nih. Jadi bikin kita ngeluh. Nah tapi Tuhan suruh ingat Tuhan suruhnya kita untuk mengandalkan Tuhan. Untuk datang dulu sama Tuhan. Untuk minta tolong dulu sama Tuhan. Kayak Daniel tadi, ketika dia dimasukin ke gua singa, memang dia merasa takut sih. Tapi di dalam ketakutannya itu, dia gak lupa minta tolong sama Tuhan. Dia langsung datengin Tuhan. Tuhan aku takut, tolong aku Tuhan. Nah, Tuhan juga mau adik-adik seperti itu ya. Selalu minta tolong sama Tuhan. Setiap hal yang membuat adik-adik takut, yang membuat adik-adik bingung, langsung datang sama Tuhan. Minta pertolongan Tuhan. Tuhan itu sayang loh sama adik-adik. Tuhan sayang sama adik-adik, Tuhan sayang sama kakak. Tuhan sayang sama kita semua. Kayak tadi tuh firman-Nya bilang, gak ada satu orang pun yang tidak aku tolong kalau mereka membutuhkan pertolongan. Itu janji Tuhan loh. Makanya mulai sekarang, kalau ada masalah, kalau ada hal-hal yang buat adik merasa tertekan, langsung datang ya sama Tuhan ya, minta tolong, langsung berdoa. Jangan ngeluh, aku gak bisa, aku gak mau. Ini gimana Ma, ini gimana Pak? Nah gak boleh gitu. Tuhan ingat, Tuhan bilang, siapa yang minta tolong kepadaku akan kubantu. Dan siapa yang mengandalkan aku akan kubantu. Nah Tuhan mau kita minta tolong dulu sama Tuhan. Jangan langsung bilang gak mau, minta dulu pertolongan Tuhan. Oke, nah jadi mulai sekarang kita belajar untuk terus meminta tolong sama Tuhan dan terus mengandalkan Tuhan ya. Nah nanti mulai sekarang nih kakak gak mau ada yang ngeluh-ngeluh lagi. Kakak gak mau ada yang bilang, gak bisa nih, aduh gimana nih. Nah tapi kakak mau adik-adik harus, oh iya karena aku punya Tuhan, Tuhanku besar, Tuhanku dahsyat. Aku harus minta tolong nih sama Tuhan. Nah oke ya, oke adik-adik sampai di sini firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Dadah. Adik-adik kita akan menutup ibadah kita. Kakak undang kita semua untuk bangkit berdiri. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi
Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Oke, ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.